Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun lover-lover atau salah satu dari subscriber ya, yang bertanya mengenai tentang Bang, bagaimana proses pergantian air untuk media galon yang kita jadikan untuk budidaya ikan lele. Nah, pertanyaan ini sangat bagus sekali ya, tapi sebenarnya sudah pernah saya jelaskan dalam video-video saya ya, dalam proses pergantian air. Nah, kali ini saya akan membahas khusus untuk mengenai tentang proses pergantian air ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele di media galon, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, supaya teman-teman itu ketika budidaya ikan lele di media galon itu berhasil dan bisa besar ikannya ya. Nah, salah satunya adalah proses pergantian air ini. Nah, berapa hari sih atau berapa minggu kita mengganti air pada media galon? Nah, dalam proses pergantian air ini itu kita lakukan seminggu sekali ya, ataupun 4 hari sekali ya. Nah, kenapa kok seminggu ataupun 4 hari sekali? Nah, ini saya akan jelaskan. Kalau usia bibit atau kita awal tebar itu biasanya saya ganti airnya itu seminggu sekali. Misal ya, bulan pertama. Dari awal tebar itu di bulan-bulan pertama itu saya mengganti airnya itu seminggu sekali ya. Jadi seminggu sekali saya ganti air dan juga sortir ya. Lalu di bulan kedua kita ganti airnya itu bisa seminggu sekali ataupun 4 hari atau 5 hari sekali ya. Nah, untuk berikutnya di bulan ketiga barulah kita memang harus diwajibkan 4 hari ataupun bisa jadi 3 hari sekali kita ganti air. Nah, apakah harus sesering itu? Memang dalam proses pergantian air ini akan menjadi faktor penting atau hal yang harus kita lakukan, dikarenakan jika kita tidak mengganti airnya, maka biasanya ikan akan nafsu makannya akan turun ya, ataupun nafsu makannya itu dia kurang ya, sehingga ikan biasanya akan menggantung karena airnya terlalu keruh ya, ataupun mungkin ikan akan sakit ya. Jadi untuk proses pergantian air itu kita harus lakukan paling enggaknya kalau kita sibuk itu seminggu sekali kita harus wajib kita lakukan ya. Nah, dikarenakan itu tadi ya, karena supaya kita menjaga kualitas ikan kita itu supaya tetap sehat ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Bang, untuk ikan lele yang kita budidayakan di media galon bagaimana jika kita tidak mengganti airnya? Nah, untuk tidak mengganti air ini saya tidak sarankan ya, karena ada dari teman kita yang bertanya seperti itu. Punya saya tidak saya ganti itu kok nggak apa-apa ya Bang? Nah, mungkin itu baru awal tebar ya, baru awal tebar. Istilahnya itu bibitnya masih kecil lah ya. Tapi berbeda cerita kalau sudah menginjak 1 bulan ke depan ya. Nah, tentunya teman-teman coba pasti ada perbedaan ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman ada 2 galon misalnya, yang satu itu teman-teman proses pergantian airnya itu kita rutin ya, yang satunya tanpa kita ganti air. Nanti teman-teman pasti akan melihat perkembangannya itu bagaimana, dan ikan lelenya itu kondisinya bagaimana, pasti akan terlihat perbedaannya. Nah, ketika kita sudah mengganti air ya, tentunya kita harus membersihkan medianya. Nah, inilah tujuan kenapa media galon ini atasnya itu saya lubangi teman ya. Atasnya itu saya lubangi karena bertujuan ketika saya membersihkan media galon itu supaya bisa bersih ya, atau bisa masuk tangannya ya. Nah, karena ada yang bertanya juga, kenapa itu kok dipotong Bang, kenapa nggak biarin utuh aja? Nah, alasannya seperti itu teman, supaya teman-teman tahu ya. Jadi setiap video yang saya sampaikan itu memang sudah sebelumnya sudah saya praktekkan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar konten ya, jadi dipraktekkan dulu barulah saya memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Nah, dalam proses pembersihan ini harus kita juga wajib kita lakukan ya. Sebenarnya kita wajib lakukan karena jika kita membersihkan media, otomatis jamur atau bakteri dia akan steril, istilahnya tempatnya itu steril, tidak ada jamur ataupun bakteri. Bahkan jika kita istilahnya tidak membersihkan itu, nanti teman-teman pasti akan terlihat perbedaannya ya.
Ya itu tadi, kalau teman-teman masih istilahnya apa ya, mempunyai eksperimen sendiri ya mungkin ya, punya saya nggak saya bersihkan, nggak apa-apa Bang. Nah, selain dari tujuan saya adalah supaya medianya ataupun tempatnya itu steril, tujuannya supaya yang kedua adalah supaya ketika saya membuat video ataupun konten, teman-teman itu bisa melihat kondisi ikannya itu bagaimana sih. Nah, masa ketika saya bikin video itu ikannya nggak kelihatan, jadi media galonnya itu gelap kan. Jadi istilahnya apa ya, yang saya bahas itu kan ikan ya, ikan lele ya, video ikan lele di media galon. Kalau ikannya nggak kelihatan, tentunya teman-teman pasti akan penasaran, ini ikan di galon itu ada ikannya apa enggak, jadi seperti itu. Nah, dan juga supaya teman-teman itu melihat itu secara nyata ya, istilahnya apa ya, skala penyampaian dan juga yang ada di posisinya itu sesuai ya, jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman ketika membersihkan media galon ataupun proses penggantian air, teman-teman juga harus melakukan proses penyortiran ya, karena proses penyortiran itu sangat wajib kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan proses penyortiran itu seminggu sekali, kita kurangi, dan juga kita sortir ikannya berdasarkan ukurannya. Tapi kalau untuk ukuran ikan lele yang sudah kita kurangi masing-masing 5 ekor, itu biasanya saya tidak sortir lagi karena sudah usia kurang lebih sekitar 2 bulanan. Jadi saya tinggal pertumbuhannya saja, tapi kalau teman ingin melakukan penyortiran itu tidak masalah ya, itu akan jauh lebih bagus ya. Nah, dalam tahapan pembersihan ini memang kita harus selahkan waktu yang tepat ya. Semisal kita liburnya kan hari Minggu, mungkin teman-teman ya, kalau bekerja kan hari Minggu ya. Jadi seminggu sekali kita harus bersihkan media dan juga kita ganti airnya. Nah, ini masing-masing yang ada di galon ini saya isi 5 ekor teman ya, 5 ekor. 5 ekor karena ini ukurannya masih saya bilang itu LBG ya, LBG apapun masih remaja ya. Nah, ini nanti sebulan kemudian barulah saya kurangi lagi menjadi 4 ataupun masih 5 ekor ya, tergantung dari saya ingin ukuran panen itu di ukuran berapa. Kalau sekilo silapan ya kita kurangi lagi menjadi 4 ekor, karena semakin sedikit jumlah ikan yang ada di galon, maka ikan yang kita budidayakan akan semakin besar. Nah, mungkin dari teman-teman yang menonton video saya kan banyak sekali ya yang tidak suka karena mungkin membahasnya itu budidaya ikan lele kok di galon, kenapa kok nggak di gelas saja, ada yang berkomentar seperti itu. Besok-besok kalau bikin video itu coba budidaya ikan lele di gelas. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu saya biarkan saja, karena mereka tidak tahu apa yang tujuan saya membuat video yang ini, karena tidak semua orang itu ataupun teman-teman itu mempunyai tempat yang luas ataupun modal yang besar ya. Karena budidaya ikan lele kan ada skala usaha, ada skala hobi ya, ada juga skala rumahan seperti dalam video ini ya. Kalau skala hobi biasanya hanya untuk senang-senang, mungkin ditaruh akuarium ataupun kolam-kolam kecil ya, itu tujuannya untuk hiburan aja ya. Ya, ini juga sebenarnya untuk hiburan, tapi kalau besar ikannya bisa kita konsumsi teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, saya harap teman-teman paham ya dalam penyampaian saya ini, karena jika teman ada yang belum paham, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini, dan jika ada suatu kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani lele Nusantara, salam jas ya, sukses selalu untuk teman-teman.